Halo semuanya, pertanyaan singkat, apa ibu kota Jepang? Kalau kamu menjawab Tokyo, maka kamu benar. Tokyo adalah salah satu kota paling modern dan penuh warna di Jepang. Tapi selama lebih dari 1000 tahun, Kyoto menduduki posisi itu. Ya, namanya emang mirip, tapi jika Tokyo adalah pusat futuristik Jepang, Kyoto adalah salah satu kota paling tradisional dan bersejarah di Jepang, dan kota ini dikenal sebagai ibu kota budaya Jepang. Yuk kita main game temukan perbedaannya. Berikut ini ada 2 foto. Foto pertama dari Tokyo, foto kedua dari Kyoto. Kamu bisa nggak mengetahui apa perbedaan utama di antara keduanya? Tahan jawabanmu sebentar. Berikut ini ada 2 foto lagi. Yang pertama dari Asakusa, sebuah lingkungan di Tokyo, sedangkan yang kedua dari Kyoto. Menurutmu apa perbedaan utama di sini? Kamu mungkin bisa menebak kemana tujuanku. Kalau kamu nggak menyadarinya, aku akan menjelaskannya. Perbedaan utamanya ada pada warna. Kalau sering bepergian, kamu mungkin menyadari kota-kota memiliki tema warna tertentu, seperti Roma yang berwarna terakota dan Paris yang bervariasi dalam warna abu-abu dan sepia. Dari gambar-gambar ini kita bisa melihat bahwa Tokyo cerah, elektrik, dan bahkan terlihat sedikit kacau. Sementara Kyoto cenderung monokromatik dan memberikan kesan lebih tenang dan damai. Sangat menarik mengetahui bahwa yang menyebabkan perbedaan antara kedua kota ini berkaitan dengan hukum lanskap tertentu. Pada tahun 2007, Kyoto mengeluarkan undang-undang baru yang melarang rambu-rambu jalan yang berwarna-warni. Undang-undang ini juga ingin menstandarkan konstruksi secara keseluruhan untuk membuat kota terlihat lebih homogen. Karena Kyoto adalah ibu kota Jepang untuk jangka waktu yang lama, kota ini dibangun dengan menggunakan arsitektur serta prinsip-prinsip Feng Shui tradisional. Itulah sebabnya banyak bangunan yang memiliki bentuk tradisional Asia. Bangunan-bangunan ini memiliki langit-langit melengkung seperti yang kamu lihat dalam film Mulan. Tentu saja gaya ini sangat jauh dari apa yang dilakukan oleh para arsitek modern saat ini. Kalau kamu memperhatikan Tokyo, kamu akan melihat gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca, alih-alih bangunan-bangunan tua ini. Tapi itu semua adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang digerakkan oleh sesuatu yang disebut panduan lanskap Miyako. Argumen utama pemerintah kota untuk mengesahkan undang-undang ini adalah bahwa Kyoto kehilangan lanskap uniknya karena modernisasi Jepang. Jika Kyoto mengikuti jejak Tokyo dan membangun gedung-gedung pencakar langit yang sangat besar, penduduknya akan kehilangan pemandangan 3 gunung yang mengelilingi kota. Yuk kita akui saja, gak ada yang menginginkan hal itu terjadi kan? Ditambah lagi, kamu bisa pergi ke berbagai kota di Jepang dan melihat keunikan masing-masing kota dengan caranya sendiri. Jika hukum lanskap berlaku di seluruh Jepang, kita tidak akan bisa melihat keajaiban arsitektur seperti Tokyo Skytree atau gedung Asahi Flame. Lihat deh distrik Akihabara di Tokyo. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu lingkungan paling modern di Jepang. Tempat ini dipenuhi dengan teknologi terbaik di setiap sudutnya, dan ya, tempat ini juga dipenuhi dengan papan nama di mana-mana. Kalau dibandingkan dengan Kyoto, setelah disahkannya undang-undang baru, hal pertama yang harus dihilangkan adalah rambu-rambu di atap gedung. Oh, dan lampu yang berkedip dan bergerak juga ilegal di sana. Starbucks Kyoto ini juga menggambarkan apa yang kubicarakan. Kalau kamu sedang berjalan-jalan di sepanjang jalan perkampungan di pedesaan Kyoto, mencari tempat untuk mendapatkan cappuccino, kamu pasti akan melewatkan kedai kopi ini. Kupikir kita bisa setuju bahwa logo Starbucks tradisional dibuat untuk menarik perhatian dengan makhluk bermahkota seperti duyung yang didukung oleh latar belakang yang sangat hijau. Di tempat lain di Jepang, logo Starbucks masih terlihat seperti ini. Tapi di Kyoto, merek ini melangkah lebih jauh untuk menghormati pedoman baru dan menghasilkan logo kayu yang indah ini dan sebuah plakat kecil yang bertuliskan bahwa ada latte di bangunan ini. Iya, benar. Ada beberapa contoh seperti ini. Di Kyoto, 7-Eleven tidak memiliki garis-garis merah, oranye, dan hijau tradisionalnya. Logonya diubah menjadi hitam dan putih. Kamu bisa saja menganggapnya membosankan, tapi kurasa kita bisa setuju untuk tidak setuju. Ini terlihat sempurna saat kamu melihat sekeliling.
Lalu bagaimana dengan McD? Waralaba burger yang tersebar di dunia ini, mereka tetap mempertahankan logo kuningnya, tapi menghilangkan warna merah pada latar belakangnya. Dari segi palet warna yang diperbolehkan, hukum menggunakan sistem warna Mansell untuk menentukan tingkat kroma yang dapat diterima. Biasanya versi pudar dari warna-warna yang kuat seperti merah, hitam, hijau, dan seterusnya dapat diterima. Sekarang bayangkan jika mereka mengadopsi palet Wes Anderson. Pasti akan terlihat seperti kota mainan, kan? Pada awalnya, para pedagang dan pemilik toko merasa terganggu dengan peraturan baru ini. Mereka tidak mengerti kenapa harus mengubah branding mereka demi estetika yang ingin dilestarikan oleh kota. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka tidak hanya menerima peraturan baru ini, tapi juga sudah bisa melihat manfaatnya bagi kesuksesan brand mereka. Hal ini membantu mengubah Kyoto menjadi daya tarik wisata yang lebih besar. Para turis merasa seperti melakukan perjalanan ke masa lalu. Beberapa turis bahkan suka mengenakan kimono tradisional dan berjalan-jalan seperti geisha. Pemerintah kota juga memulai sistem penghargaan untuk memberikan kompensasi kepada toko-toko dan merek yang telah mengerjakan PR mereka dengan baik. Tentu saja Starbucks yang disamarkan memenangkan penghargaan pada tahun 2018. Begitu juga Sagawa, perusahaan pengiriman utama di Jepang, pada tahun 2012. Bukan hanya toko-toko yang perlu menyesuaikan diri dengan pedoman baru ini, hal-hal seperti mesin penjual otomatis dan kantor pos juga perlu dinetralkan warnanya. Sekali lagi, idenya adalah untuk membuat kota ini lebih koheren secara visual. Dan hal itu benar-benar membantu. Lalu apa yang terjadi jika kamu tidak mengikuti aturan? Orang-orang yang memilih untuk mengabaikan undang-undang lanskap dapat menghabiskan waktu hingga 1 tahun di penjara atau membayar denda yang sangat besar. Kita juga dapat membandingkan perbedaan di dalam Kyoto sendiri. Di sekitar pusat kota, hukum lanskap tidak terlalu ketat, jadi kamu masih menemukan gedung-gedung yang lebih tinggi serta rambu-rambu yang lebih besar dan lebih berwarna. Tapi saat kamu meninggalkan pusat kota dan bergerak menuju kota-kota kecil di pedesaan, hukumnya jauh lebih ketat. Terutama di sekitar situs warisan UNESCO. Kalau kamu belum tahu, ada 17 situs warisan di Kyoto. Banyak banget kan? Tapi itu yang membuat Kyoto begitu unik. Sekarang selamat datang di lingkungan Pontocho. Lingkungan ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana hukum lanskap mengubah suasana kota selama bertahun-tahun. Pontocho adalah sebuah gang kecil di Kyoto yang membentang sepanjang beberapa blok. Kalau kamu melihat gambar Google Street dari tahun 2009 dan gambar tahun 2023 ini, kamu akan melihat perbedaan yang jelas. Sebagai permulaan, papan nama besar di pintu masuk gang sudah tidak ada. Begitu juga dengan kabel-kabel yang menggantung di bagian atas toko-toko. Trotoar telah diperbaiki dan papan nama toko yang besar menghilang, jauh lebih bersih. Pada malam hari, gang tersebut berubah menjadi tempat yang sempurna untuk bersantap malam karena peraturan daerah memutuskan untuk mengatur jenis pencahayaan yang diperbolehkan di lingkungan tersebut. Seperti inilah penampakannya pada malam hari. Hei, kamu mau makan sushi? Aku tidak habis pikir bahwa hukum lanskap ini berkontribusi banyak pada arsitektur minimalis Jepang. Meskipun gambar seperti ini di Tokyo jauh dari gambaran yang kita miliki tentang estetika minimalis ini, tapi Kyoto berada di tempat yang tepat untuk itu. Gimana kalau kita melihat sekilas ke dalam salah satu tempat ini? Starbucks yang kusebutkan tadi juga berinvestasi untuk mengubah desain interiornya menjadi lokal. Ini adalah Starbucks pertama tempat kamu bisa minum teh di atas lantai tatami. Kamu bisa duduk bersimpuh seperti yang dilakukan banyak orang Jepang dan menikmati minuman panas yang lezat. Jujur aja, aku suka Kyoto yang baru. Kamu gimana?